Seumpama biji sesawi. Shalom, selamat pagi. Kembali kita dalam renungan pagi hari ini dan kita sedang membahas satu tema, ku dapat Tuhan dalam keintiman. Dan keintiman itu harus menjadi satu bagian dalam kehidupan kita. Kita baca ayatnya di dalam Amsal 8 ayat yang ke-17. Aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan daku. Saudaraku yang kasih Tuhan, bahwa keintiman itu harus menjadi prioritas di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Tidak terkecuali bahwa saudara dan saya harus memiliki keintiman di dalam kehidupan ini. Tetapi saudaraku yang kasih Tuhan, dan kita tahu bahwa ada sesuatu yang bisa mengoyak keintiman, yaitu yang disebut dengan dosa. Dosa, pelanggaran itu menyebabkan keintiman itu bisa terkoyakkan. Dan itu pernah terjadi di Taman Eden. Keintiman Tuhan dengan ciptaannya manusia itu terkoyak karena pelanggaran. Dikatakan dalam Kejadian 3 ayat yang ke-8, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Peristiwa ini betul-betul tragis. Keintiman yang dibuat oleh Tuhan itu terkoyakkan karena Adam dan Hawa itu jatuh dalam dosa. Jadi ternyata keintiman itu bisa terkoyakkan karena kesalahan atau pelanggaran dalam hidup kita. Apa yang terjadi ketika terkoyakkan? Keintiman yang harusnya terjadi di Taman Eden itu berubah menjadi rasa takut, di mana Adam dan istrinya bersembunyi di antara pohon ketika Tuhan itu datang. Itu yang terjadi. Koyaknya sebuah keintiman itu diganti dengan rasa takut. Rasa takut itu timbul karena selubung keintiman itu koyak. Selubung keintiman itu diangkat, tidak ada lagi. Sehingga manusia harus menutupi apa yang ketelanjangannya itu dengan tanaman atau daun-daunan. Itu yang terjadi. Selubung keintiman koyak karena melanggar akan perintah Tuhan. Jadi saudaraku guys Tuhan, keintiman itu bisa terkoyakkan karena kita tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Contoh aja saudaraku, ketika saudara sedang atau melakukan pelanggaran dosa, apa yang terjadi? Rasa bersalah, hubungan kita dengan Tuhan mulai terkoyak. Rasanya kita ini tidak mampu lagi menghadap akan Tuhan. Jadi saudaraku guys Tuhan, dalam hidup ini, bahwa dosa bisa menyebabkan koyaknya sebuah keintiman. Dikatakan dalam Kejadian 3 ayat yang ke-11, firman-Nya, siapakah yang memberitahu kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah yang ku larang engkau makan itu? Ini yang terjadi. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, keintiman itu bisa koyak karena kita ini melanggar akan kesepakatan. Adam dan Allah telah bersepakat memberitahu Allah bahwa pohon ini tidak boleh kau makan. Ketika kau makan, engkau akan mati. Adam melakukan, dia tahu apa yang Bapak perintahkan atau Tuhan perintahkan, tetapi Alkitab catat dalam perjalanannya, dia melanggar akan kesepakatan, sehingga terkoyaknya sebuah keintiman. Begitu juga suami istri, kita telah sepakat, ketika kita melanggar kesepakatan, maka keintiman itu pun akan terkoyak. Biarlah hidup kita ini hidup yang boleh didasari dengan kasih, maka kita ini akan tetap ada di dalam keintiman. Itu saudaraku yang Tuhan. Jadi hati-hati dengan sebuah pelanggaran atau dosa. Dosa
akan mengoyak sebuah keintiman. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk hari ini. Kami bersyukur bila hidup kami, hidup yang boleh tidak terkoyak akan keintiman, hidup di dalam kebenaran Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.